Rutinitas kita di Ahad pagi, mobil khusus di Ahad yang keempat. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab yang sudah dibahas oleh kita dengan tema yang berbeda-beda. Insya Allah mudah-mudahan wasilah kita hadir di tempat ini, pertama Allah curahkan rahmatnya bagi kita, Allah curahkan barokah bagi usia kita, dan Allah jauhkan segala wabah bahaya dari kita dan keluarga kita. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah setiap kebaikan itu bisa dijadikan wasilah oleh kita, wasilah doa kita. Kita memohon kepada Allah karena kita sudah sedekah. Kita memohon kepada Allah karena kita sudah sholat. Kita memohon bekas, kalau disebut baru barangnya tidak boleh. Kan ada pertanyaan, terus kalau katanya tidak boleh menjual mobil, tidak boleh kalau menjual mobil tetangga gitu, kalau mobil pribadi boleh. Nah, ada pertanyaan jemaah. Jadi barang bekas itu, baju bekas, ada seseorang kemarin jemaah bertanya, katanya bilangnya tuh, guru saya bilang nggak boleh dulu, nggak boleh kalau barang bekas itu tidak disebutkan bekas. Jadi jual beli itu selama kita tidak menutupi apa yang kita jual belikan kebenarannya, maka hukumnya boleh, dan selama barang itu milkul tam, milik kita. Milik kita, bukan barang milik orang lain. Lalu yang berikutnya, barang itu nampak. Ya, jual beli nampak jelas. Sehingga jual beli singkong apa ketela yang di dalam tanah itu tidak boleh. Sekebon diborongkan sebara juta, 1 juta misalkan, itu tidak boleh karena sesuatu yang belum nampak. Islam tidak mau si penjual itu rugi, si pembeli juga rugi. Ingin dua-duanya untung, si penjual puas, si pembeli puas. Ulah sampai nanti beli 1 juta, begitu diangkat singkongnya jadi 5 juta, cek si penjual teh aduh kaduhung tadi cabut heula. Nah, Islam tidak mau begitu. Atau sebaliknya, begitu dicabut singkongnya busuk jadi 200 ribuan, cek si pembeli kaduhung tadi cabut heula. Nah, jadi Islam tidak mau begitu. Nah, jadi intinya di sini ada antarodin, ada keterbukaan. Jadi larangannya pertama, larangan jual beli itu tidak ada unsur maisir, perjudian, spekulasi, tidak ada unsur goror, penipuan, ya. Kemudian juga tidak ada unsur kebohongan, ya, penipuan tadi, tidak ada unsur ada 4 ya, riba. Kemudian tidak ada saya lupa, satu lagi tuh. Jadi goror, maisir, riba, satu lagi saya lupa. Itu tidak ada unsur itu dalam jual beli, ya. Maka dilarang mengelabui dan menipu. Berikutnya kita ada bab tahrimil ghadri, diharamkannya berkhianat. Berkhianat ini ada tingkatan-tingkatannya nanti. Keharamannya pun ada keharaman yang lebih besar atau keharamannya besar gitu. Pertama ada, perhatikan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, janji, perjanjian. Ditegaskan kembali dalam surah Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Ada janji suami kepada istri, ada janji teman dengan teman,
ada janji pemimpin kepada masyarakat. Nah, kategori dosanya juga beda, Pak. Kalau khianat seorang pemimpin kepada rakyatnya, kemudian sebab dari khianat itu menjadikan sengsara rakyatnya, maka itu dosanya lebih besar. Ya. Ada janji seorang suami kepada istri juga misalkan, tetapi janjinya masih bisa dikompromikan, masih bisa ditangguhkan karena kondisi yang belum berpihak. Itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tetapi juga ada khianat. Khianat itu mencederai, kemudian juga mengudar. Ya, menggodri itu mengudar ikatan tali yang sudah disepakati. Itu namanya khianat. Orang mengadakan kolega berbisnis, jual beli. Dulu perjanjiannya, contoh misalkan barangnya seperti yang disebutkan di akad, ataupun keuntungannya seperti yang disebutkan di akad. Tetapi banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam prakteknya. Maka bagaimana sikap kita kalau kita yang dikhianati? Maka kita boleh meminta ganti rugi atau memutuskan perjanjian itu dengan meminta sesuai dengan perjanjian yang disebut dengan ganti rugi itu bahasa lainnya apa itu? Nah, itu boleh hak kita, ya, hak kita sebagai orang yang dirugikan. Hak seseorang yang dirugikan maka dia berhak untuk meminta ganti rugi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat hadis yang pertama. Wa an Abdullah bin Amr wa bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisun. Ada 4 ciri orang yang disebut sangat munafik, ya. Disebut munafiqun khalisun. Munafiqun khalisun itu munafik yang sebenarnya. Khalisun itu artinya murni, Pak. Makanya khalisun itu akar kata sama dengan ikhlas. Artinya murni. Ini munafik kok ikhlas gitu. Artinya ikhlas itu khalisun itu murni, munafik yang sebenarnya. Pertama, wa man kanat fihi khoslatun, dan barang siapa yang memiliki salah satu dari sifat yang 4 tadi, ya, maka kana fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha, dia termasuk orang yang munafik sehingga dia yada'aha, meninggalkannya. Ya, kalau dia sudah berhenti dari sikap dan sifat yang salah satu dari 4 tadi, maka dia tidak lagi disebut seorang munafik khalison atau munafik yang sebenarnya. Siapa dia? Pertama, ida'tu minakhona, jika diberikan amanah maka dia mengkhianati. Kan amanah itu kepercayaan, ya. Kemudian mengkhianati artinya apa? Mencederai, ya, mengingkari apa yang telah diberikan dia kepercayaan. Yang kedua adalah jika berbicara ia berbohong. Wa idza haddatsa kadzaba, dan jika dia berbicara berbohong. Wa idza ahada ghadaro, jika dia berjanji goda ahada itu ikatan artinya. Ahid itu kan simpul ikatan. Godaro membuka ikatan tersebut atau melanggarnya. Jadi godaro itu menghuraikan apa yang sudah diikat, dijanjikan, kemudian digodar itu dilepaskan. Itu disebut sebagai melanggar. Kemudian yang keempat adalah wa idza khasama fajaro, jika dia bermusuhan, dia bertengkar atau dia berbantahan, berperang atau apapun, maka curang, ya. Dia melakukan sebuah kecurangan. Mungkin di pengadilan ada 2 orang sedang berseteru antara si penggugat dengan tergugat, atau dalam pengadilan perdata antara si pemohon dengan termohon, lalu salah satunya berbuat khianat, berbuat curang dengan menghadirkan saksi palsu, dengan berkata yang tidak jujur, lalu dia dengan berbohong atas apa yang telah dia lakukan, maka itu pun termasuk orang yang berkhianat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita lihat hadis ancamannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi,
Allah Ta'ala berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, 3 perkara yang Allah musuhi di hari kiamat. Ini luar biasa, dimusuhi oleh Allah di hari kiamat. Pertama adalah rajulun u'tabi tsumma ghadara. Seseorang ya, yang mereka memberi perjanjian kepadaku ya. Seseorang yang mereka memberi perjanjian kepadaku, kemudian dia mengkhianatinya. Ini luar biasa, tingkatannya besar. Dia seakan-akan sudah membuat perjanjian dengan kepada Allah ya, atau dia membuat sebuah baiat dengan Rasulullah ya, berjanji untuk ABCD dia kepada Allah dengan apa yang akan dia lakukan, tetapi dia mengkhianatinya. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu. Seseorang yang menjual, kemudian yang kedua, ini tingkatannya kan lebih besar, ini tingkatan dosanya. Yang kedua adalah orang yang menjual orang yang merdeka, kemudian ia memakan uangnya. Seorang hamba sahaya dulu ya, ada di zaman jahiliyah atau di zaman Rasulullah, di zaman awal-awal Islam itu ada penghambaan. Seseorang itu bisa diperjualbelikan dan kedudukannya menjadi milkur raqabah, kepemilikan yang bisa dijual belikan. Salah satunya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu seseorang yang boleh dijual belikan dan digunakan manfaat tenaganya. Bahkan juga kalau dia menjadi seorang hamba sahaya mukminah atau seorang abid perempuan, dia boleh sekaligus menjadi bersama seperti selayaknya suami istri. Nah, kemudian di awal-awal Islam itu mulai dihilangkan dengan cara dimerdekakan, bisa dengan dilepaskan tanpa harus membayar, atau dengan cara dibayar oleh orang lain kemudian diberikan kepada sesiapa, atau dibebaskan begitu saja. Hadirin yang dirahmati Allah, nah orang yang menjual orang merdeka padahal dia sudah merdeka ya, lalu dia tidak memberikan harta yang dia terima itu kepada si hamba yang merdeka tadi, kemudian dimakan oleh sendiri, maka itu juga termasuk orang yang khianat.